Selamat pagi semuanya, kembali bertemu dengan saya dalam mata kuliah manajemen pemasaran. Ya, ini video yang kedua dari saya. Kali ini kita akan membahas topik yaitu perencanaan strategi dan proses pemasaran. Apa sih yang maksudnya rencana strategi? Ya, kita tahu bahwa setiap perusahaan atau organisasi tentu mempunyai rencana jangka panjang atau rencana strategi. Ya, rencana strategik 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, perusahaan kita, seperti apa? Ya, misalnya dalam 5 tahun perusahaan kita sudah menjadi go public atau go internasional, atau mungkin dalam 5 tahun perusahaan kita udah memimpin pasar, tentu dibarengi dengan kemampuan daripada sumber daya yang ada dalam perusahaan itu sendiri, misalnya sumber daya manusia, sumber daya finansial, sumber daya teknologi yang dapat mensupport daripada usaha kita itu sendiri. Langkah-langkah dalam perencanaan strategik yang pertama adalah dari tingkat perusahaan, mendefinisikan misi perusahaan. Itu langkah pertama. Setelah mendefinisikan misi perusahaan, barulah menetapkan tujuan dan sasaran daripada perusahaan. Yang berikutnya merancang portofolio bisnis. Merancang portofolio bisnis, setelah merancang portofolio bisnis, barulah merencanakan namanya pemasaran dan strategi fungsional yang lain. Strategi fungsional yang lain misalnya apa? Strategi daripada segi sumber daya manusianya, strategi daripada segi pemasaran, strategi daripada segi finansial atau keuangan. Yang pertama adalah mendefinisikan misi perusahaan. Apa sebenarnya bisnis kita? Bisnis kita bergerak di bidang apa? Siapa yang menjadi pelanggan kita? Pelanggan kita orang yang tinggal di daerah perkotaan. Pelanggan kita orang yang tinggal di daerah subtropisnya atau bercurah hujan tinggi, atau pelanggan kita itu tersebar di penjuru seluruh pelosok Nusantara ini. Itu dilihat dari segi demografis. Kalau dari segi psikografis, pelanggan kita itu adalah orang yang suka hura-hura, atau pelanggan kita itu orang yang mengkonsumsi produk kita itu cukup tinggi. Kalau dari segi usia, jenis kelamin itu dilihat dari sisi demografi. Nah, apa yang dihargai oleh konsumen? Tentu yang dihargai oleh konsumen kepada perusahaan kita yang menjadi pelanggan yang setia, karena kinerja daripada perusahaan atau produk kita. Apa sebenarnya yang diinginkan dari bisnis kita? Tentu yang diinginkan adalah mendapatkan keuntungan, menjadikan konsumen menjadi loyal, menjadi puas. Itu adalah yang diinginkan dari bisnis kita. Nah, definisi bisnis yang berorientasi pada pasar. Contoh Oriflame ini adalah produk kecantikan wanita. Perusahaan Oriflame. Nah, kalau yang berorientasi produk, dia hanya membuat produk. Hanya berorientasi produk, hanya membuat produk. Nah, kalau berorientasi pada pasar, dia bilang kami menjual gaya hidup, ekspresi dari sukses dan status, memori, harga dan impian. Ini dia mementingkan pasar, mementingkan pasar. Yang penting dia punya harapan dan impian, sukses dan status. Pernyataan misi, pernyataan tujuan organisasi, apa yang ingin dicapai dalam lingkungan yang lebih luas. Misi itu harus
realistis, ya. Misi itu harus realistis. Realistisnya seperti apa? Oh, mistis itu harus sesuai dengan keadaan perusahaan, masalah perusahaan, apa yang dicapai, ya. Misalnya dalam 5 tahun ke depan ini, ya, misinya harus spesifik, ya. Misalnya, oh dalam waktu 5 tahun ke depan ini, ya, perusahaan kita harus mendatangkan keuntungan atau produk kita laku di pasar dengan harga yang terjangkau. Cocok dengan lingkungan pasar. Ya, kita tahu bahwa lingkungan pasar itu terdapat perbedaan, ya, ada potensi, ada peluang, ya, harus kita analisis. Nah, kompetensi yang membedakan, misalnya produk kita dengan produk pesaing harus kita bedakan, ya. Oh, dari segi kinerja produk kita memang beda dengan produk pesaing. Misalnya perusahaan otomotif, ya kita menghasilkan produk otomotif, ya, dibandingkan dengan produk pesaing, bahwa kinerja produk kita itu sangat tangguh, ya, itu yang membedakan. Nah, membangkitkan motivasi, ya, di sini artinya membangkitkan tim yang solid, ya, dalam membangun misi itu sendiri. Nah, menetapkan sasaran dan tujuan perusahaan. Ya, tentu dalam hal ini menetapkan sasarannya adalah kelangsungan hidup daripada perusahaan itu sendiri, mendapatkan keuntungan secara sasaran perkembangan teknologi, ya, sumber daya manusia, ya, tentu tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas dan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, yang berikutnya adalah merancang portofolio bisnis, ya. Nah, merancang portofolio bisnis, kita tahu lah portofolio bisnis itu adalah kumpulan bisnis dan produk yang membentuk perusahaan. Misalnya kita lihat nih perusahaan-perusahaan besar, ya, perusahaan-perusahaan di Indonesia atau di dunia internasional, mereka itu bukan hanya bergerak dalam satu bidang lini produk saja, tetapi terdiri dari atau lini perusahaan, ya. Mereka itu di dalam perusahaan itu bermacam-macam unit usaha yang akan dibentuk, ya. Misalnya kita tahu, ya, perusahaan-perusahaan besar Garuda Indonesia, ya, di dalam bukan hanya, ya, Garuda bukan hanya untuk menjual tiket pesawat terbang, tapi nah, di dalam bisnisnya itu ada unit-unit usaha lain, misalnya kargo apa segala macam, ya. Menganalisis portofolio bisnis saat ini dan bisnis mana yang harus menerima investasi lebih banyak, ya. Misalnya perusahaan kita ini, ya, yang terdiri dari unit usaha, misalnya unit usaha di bidang keuangan, ya, ya, lembaga keuangan, ya, entah lembaga keuangan antara lain lembaga perbankan, ya, koperasi dan lain-lain. Dia bilang potensi sangat besar adalah bidang keuangan, ya. Jadi perusahaan, ya, secara tidak langsung, ya, mengalokasikan dananya cukup besar terhadap unit usaha itu, ya. Mengembangkan strategi pertumbuhan untuk menambah produk atau bisnis baru pada portofolio itu, ya. Mengembangkan strategi pertumbuhan untuk menambah produk, ya. Tadi misalnya, ya, di bidang keuangan, lembaga keuangan cukup potensi atau mungkin mendapatkan keuntungan, ya. Nah, di bidang itulah, ya, akan dikembangkan kira-kira, ya, kira-kira unit-unit yang harus mendukung, ya. Nah, saya lanjut aja ya, tentang uh, analisis daripada matriks pertumbuhan, ya, portofolio bisnis ini, ya. Kita tahu bahwa portofolio bisnis ya, di dunia pemasaran, ya,
Ada dua metode yang dikembangkan. Yang pertama yaitu dari Boston Consulting Group atau BCG. Nah, Boston Consulting Group ini adalah sebuah perusahaan konsultan manajemen yang ada di Amerika Serikat. Ya, dia menyatakan bahwa setiap unit bisnis ya ditempatkan ya tanda seperti ini ya. Misalnya posisinya sudah tinggi ya, ditempatkan pada posisi bintang ya. Nah, dia bilang kalau sudah posisi di atas kan ada masanya sehingga menjadi turun ya, menjadi turun, lambat laun menjadi turun, menjadi sapi ya, menjadi sapi, terus lambat laun menjadi tanda tanya ya, menjadi tanda tanya, lambat laun menjadi ini gambar anjing ya. Nah, dia bilang bintang ya, bisnis atau produk dengan pertumbuhan tinggi dan pangsa pasar tinggi. Bintang seringkali memerlukan investasi besar untuk membiayai pertumbuhan yang cepat. Ya biasanya gitu, kalau udah posisi puncak di atas produk kita itu tentu harus membutuhkan investasi yang cukup besar untuk biayanya ya. Akhirnya pertumbuhan akan melambat dan akan berubah menjadi sapi perah ketika udah berada di atas karena konsumennya sudah tidak suka atau mungkin konsumen itu udah beralih ke produk yang lain, lambat laun dia akan menurun ya, sehingga menjadi sapi perah ya. Sapi perah menyatakan produk dengan pertumbuhan lambat dan pangsa pasar tinggi. Unit usaha sudah mantap dan berhasil. Ini menghasilkan uang tunai untuk membayar kewajiban dan mendukung unit bisnis lain yang memerlukan investasi ya. Nah, tanya ya, ini udah terlalu besar nih, bukan maaf ya, terlalu rendah ya. Keuntungan nggak dapat, bisnis nggak jalan, jadi investasi yang ditanamkan, investasi yang dialokasikan hanya untuk menutupi biaya operasional itu sendiri ya. Unit bisnis dengan pangsa pasar rendah dalam pasar yang tumbuh cepat dan memerlukan banyak dana untuk mempertahankan pangsa pasarnya, bukan untuk meningkatkan menjadi bintang, ya hanya untuk kepentingan dia, bukan menjadi bisnis yang tadi bisnis yang mencapai puncaknya, ya. Bisnis dan produk dengan pertumbuhan lambat, ya, pangsa pasar rendah dan mungkin menghasilkan uang sekedar cukup untuk memenuhi kebutuhan sendiri, tapi tidak ada prospek untuk menjadi sumber uang tunai yang lebih besar. Ya, bisnis dan produk dengan pertumbuhan lambat, pangsa pasar rendah, yang mungkin menghasilkan uang sekedar cukup untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Ya biasanya kalau udah kolaps perusahaan, ya, atau produk kita udah hilang di pasaran, ya tentu juga keuntungannya juga sedikit, ya. Nah, ada juga dengan pendekatan General Electric, ya. Di kekuatan kita, ya kekuatan bisnis kita berada di posisi yang mana nih? Posisi A, B, C, dan D, ya. Daya tarik industrinya, di posisi A berarti tinggi, B sedang, dan nah ini D rendah, ya. Di posisi A, misalnya 75%, ya ini mungkin daya tariknya tinggi, didukung oleh kemampuan daripada bisnis perusahaan itu, ya. Sementara, ya, di di B ini 50% ini sudah tidak menarik lagi, ya. Tidak amat menarik, ya. Kalau dalam strategi, kira-kira, ya, kalau sudah tidak menarik lagi, lakukan apa? Lakukan pengembangan, ya, lakukan pengembangan produk,
lakukan namanya inovasi-inovasi, lakukan pengembangan pasar dan lain sebagainya. Ya, kalau ini bisnisnya yang C dan D ini bisnisnya kecil, ya. Nah, mengembangkan strategi pertumbuhan, ya. Ini mengembangkan strategi pertumbuhan produk yang sudah ada, ya. Pasar yang sudah ada, melakukan apa? Penetrasi pasar, ya. Meningkatkan penjualan produk tanpa, ya, meningkatkan penjualan produk yang sudah ada kepada segmentasi pasar yang sudah ada tanpa merubah produk dengan cara apapun. Ya, ini dia bilang, ya, meningkatkan penjualan produk yang sudah ada, ya, meningkatkan penjualan produk yang sudah ada kepada segmen pasar yang sudah ada tanpa merubah produk dan cara apapun. Jadi caranya apa? Melakukan promosi yang gencar, ya, jika jika mau meningkatkan penjualan. Yang berikutnya adalah pengembangan pasar, ya, pengembangan pasar, ya. Misalnya kita bidik segmentasi pasar yang baru, ya, segmentasi pasar yang baru, misalnya segmentasi pasarnya kita bidik untuk dunia internasional, ya, misalnya ke Singapura, Amerika, atau segala macam. Atau mungkin tadi produk itu cuma berkembang di Jawa, kita bidik lagi sampai ke Sumatera, ya. Nah, pengembangan produk, ya, pengembangan produk kita tahu bahwa produk yang sudah ada kita kembangkan lagi dengan cara melakukan inovasi-inovasi, ya, diversifikasi, ya, mengambil alih bisnis di luar produk dan pasar yang sudah ada, ya, memulai atau mengambil alih bisnis di luar produk dan pasar yang sudah ada, ya. Yang berikutnya adalah nah, peran pemasaran dalam perencanaan strategik, ya. Sebagai pedoman atau konsep pemasaran yang menyarankan agar strategi perusahaan sebaiknya bersekira melayani kelompok kebutuhan konsumen yang penting saja. Ya, itu dari uh, pentingnya perencanaan strategi, ya. Sebaiknya melayani kelompok kebutuhan konsumen yang penting. Yang tidak penting nggak usah dilayani, ya. Menyediakan input bagi pembuat rencana, membantu mengenali peluang pasar yang menarik, ya. Peran pemasaran dalam perencanaan strategi membantu mengenali peluang pasar yang menarik dan menilai potensi perusahaan untuk mengambil manfaat dari peluang tadi. Ya, itu perannya dalam perencanaan strategi. Nah, ini proses pemasaran, ya. Proses pemasaran, ya. Menganalisis peluang pemasaran, ya. Ya. Menganalisis, ya, proses pemasaran itu tahapan di mana barang atau jasa dapat sampai ke tangan produsen, ya. Nah, apakah produk yang diciptakan dibutuhkan oleh konsumen? Peluang pasar dari segi teknologi, ya. Menyediakan alat-alat teknologi, ya, misalnya kita tahu ya, Anda tentu ini suka sekali dengan pop Korea, ya. Kita tahu, ya, pop Korea itu gimana dia bisa tembus ke internasional? Ya mungkin dia menguasai teknologi, ya, menggunakan teknologi sehingga orang yang tadinya nggak suka dengan pop Korea atau mungkin, ya, penyanyi-penyanyi pop Korea, ya, tadinya mungkin hanya bermain di
level lokal, tapi dia sekarang mainnya internasional, ya. Nah, memilih pasar sasaran, ya, yang penting dapat dijangkau, ya, luas, terukur, ya, mengembangkan bauran pemasaran, ya. Mengembangkan bauran pemasaran ini antara lain 4P, ya, nanti kita akan bahas tentang 4P di bauran marketing mix. 4P yaitu place, price, promosi dan produk, ya. Nah, mengelola usaha pemasaran, ya, kira-kira usaha yang dilakukan, ya, pemasarannya seperti apa, ya. Nah, yang berikutnya adalah mengukur permintaan, ya. Ah, bukan, maaf, ini yang berikutnya adalah konsumen menjadi target, ya. Pertama adalah pengukuran permintaan dan peramalan. Mengenali semua produk yang bersaing. Kita harus kenali produk bersaing kita seperti apa, ya. Perkirakan ukuran pasar saat ini, ya. Menetapkan apakah pasar cukup besar dan memberikan laba, ya. Dia bilang menetapkan apakah pasar cukup besar dan memberikan laba, ya. Kira-kira pasar itu mendapatkan keuntungan yang besar apa tidak, ya. Yang berikutnya adalah segmentasi pasar, ya, membagi pasar ke dalam sub-subnya, ya. Membagi pasar ke dalam kelompok pembeli yang jelas, ya, karakteristik, kebutuhan dan lain sebagainya, ya. Yang berikutnya adalah memilih pasar, ya. Kita tahu memilih pasar tadi, memilih pasar yang mana? Pasar internasional, ya, memilih pasar di daerah yang mungkin tadinya kurang dijangkau, ya. Yang berikut adalah memposisikan di pasar, ya, suatu menempatkan produk kita itu di pasar seperti apa, ya, sehingga dapat membedakan daripada produk pesaing kita, ya. Yang berikutnya adalah, nah, ini mengembangkan bauran pemasaran, ya. Bauran pemasaran, ya, alat taktis yang dapat dikendalikan produk, ya, yang dapat dikendalikan melalui produk, harga, distribusi dan promosi, ya, yang dipadukan oleh perusahaan untuk menghasilkan respon yang diingin dalam pasar. Ya, iya, mengembangkan bauran pemasaran. Tadi seperti saya sudah jelaskan, mengembangkan bauran marketing mix yang terdiri 4P itu product, price, place dan promotion. Ya, untuk apa? Untuk menghasilkan respon pasar yang cukup tinggi. Ya, nih pelanggan sasaran memposisikan yang dikehendaki. Ya, dia bilang, ya, ini sasaran, ya, sasaran pelanggan. Harga, daftar harga, diskon, potongan, periode pembayaran, syarat ketentuan kredit. Ini dari segi harga. Nah, ini dari segi place, ya, mengenai bagaimana pendistribusiannya, salurannya, cakupan jenis lokasi tempat berdiri, transportasi yang digunakan, jenis lokasi, jenis transportasi yang digunakan untuk produk kita itu sampai kepada konsumen akhir, ya. Promosinya menggunakan apa? Oh, melalui media online, penjualan perorangan, door to door, dari rumah ke rumah, melalui media alat media komunikasi, TV, radio, handphone dan sebagainya, ya. Produk, keberagaman produk, mutu produk, sifat-sifat produk, kemasan, ya, agar
ya, sasarannya itu dapat terjangkau, ya, mendatangkan pelanggan yang banyak. Nih, nah, mengelola usaha pemasaran, ya, merencanakan, mengembangkan rencana strategi, ya. Setelah itu, maaf, setelah mengembangkan rencana strategik, baru menjalankan rencana pemasaran, ya. Nah, inti implementasinya menjalankan rencana pemasaran itu tadi, ya. Setelah direncanakan, barulah dilaksanakan, ya. Nah, ada alat ukur, ya, namanya internal control, apa yang harus dilakukan, ya. Mengevaluasi hasil pengambilan tindakan daripada perbaikan, ya. Setelah dijalankan, ada namanya alat ukur, ya, biasa gitu, ya. Ada perencanaan. Rencana, setelah rencana, ya, harus dijalankan. Setelah dijalankan, dievaluasi. Namanya pengendalian itu internal control, mengendalikan, ya, terkontrol, ya, mengevaluasi kira-kira ada perkembangan atau tidak, ya. Nah, ini pengendalian pemasaran, ya. Menetapkan sasaran, mengukur kinerja, mengevaluasi kinerja, dan mengembalikan tindakan perbaikan, ya. Misalnya menetapkan sasaran apa yang kita ingin capai, ya, apa yang terjadi, ya, mengapa hal ini terjadi, ya, apa yang harus kita lakukan mengenai hal ini tersebut, ya. Misalnya apa yang kita capai sekarang ini, oh yang kita capai sekarang adalah produk kita ini supaya dapat lebih berkembang, ya. Melalui apa? Melalui promosi yang gencar atau penurunan harga, ya, atau mutu produk kita, ya. Apa yang terjadi? Ya, yang terjadi, ya. Yang terjadi adalah saat ini, ya, harus melakukan pengembangan, ya. Mengapa hal ini terjadi? Ya, karena mengapa hal ini terjadi? Karena adanya permintaan atau penurunan pasar. Ya, apa yang harus kita lakukan mengenai hal tersebut? Ya, harus melakukan pengembangan inovasi-inovasi untuk apa? Ya, tujuannya semua untuk meningkatkan laba atau produktivitas atau untuk meningkatkan jumlah konsumen daripada perusahaan kita. Ya, oke, mungkin itu aja penyampaian dari saya pada pagi hari ini, ya. Jika penjelasan saya terlalu cepat atau mungkin kurang jelas, ya, saya harap, ya, atau mohon dari partisipasi kalian untuk bertanya atau berdiskusi, ya. Um, Kalau mungkin ada yang terlewatkan karena ini mengenai durasi, ya saya mohon maaf, ya. Jika ada slide yang dilewatkan mungkin ya, karena ini saya mengingat waktu durasi daripada video ini. Oke, cukup sekian dari saya. Selamat siang dan sampai jumpa.